Sosisnya 3 deh. Ini apa? Sosis. Ini ikan. Ini ada pedas. Rasa sambal. Keju wijen. Ini nama makanannya apa ini? Ini namanya sushi roll. Ini namanya sushi roll. Iya. Isiannya apa aja, Mbak? Isinya itu ada crab stick, ada sosis. Kalau crab stick yang mana, Mbak? Nah, kalau untuk crab stick yang ini, Yang ini ya? ya ini nugget. Kalau yang ini fish roll. Kalau yang ini fish roll, ini khusus fish roll. Khusus, ini olahan ikan. Modelnya lucu kayak telur gitu kan, jadi menarik banget buat anak kecil. Nah ini juga sama, ini olahan ikan juga. Ini olahan ini namanya kalau dibilang Korea bukan ya, yang kimbap itu bukan? Nah, kan ini salah satu varian sushi itu kan ada sushi yang kayak pakai daging mentah, ada Iya. juga sushi roll. Sushi roll itu ada yang kayak bentuknya begini, ada juga yang harus digoreng lagi, jadi kan macam-macam. Kalau ini kita bilangnya sushi roll. Ini sehari bawa berapa, Mbak? Yang ini satu kotak isinya berapa nih? Kalau satu kotak kurang nggak tahu ya, karena nggak gitu, tapi kurang lebih 1.000 setiap harinya. 1.000 setiap harinya. Itu mulai jualan dari jam 2 sampai jam, pokoknya sehabisnya bisa jam 5 atau jam 6. Ini jadi jualnya per apahan gitu? Per apa gitu? Per box ini isinya 5 pieces. Harga per boxnya berapa tuh? Harga per boxnya itu 10.000. Isinya 5 gitu ya? Isinya 5 pieces, jadi boleh dicampur. Kalau boleh salah satu varian aja. Nanti ada, itu udah termasuk sama toppingnya. Toppingnya itu aneka mayo, ada mentai, ada cheese, keju, ada sesame itu wijen, sama ada yang original. Jadi kalau ini bikinnya dari kapan nih, Mbak? Ready untuk bikin apanya nih? Ya maksudnya kan sushi itu harus fresh ya? Iya. Nah, salah satu ini juga nih menarik juga yang fresh. Jadi ini itu kan karena sushi yang murah meriah terjangkau, jadi harganya 2.000. Ini itu masaknya itu sekitar jam 6 pagi, bisa tahan sampai jam 3 subuh. Itu kenapa itu, Mbak? Kenapa? Karena memang ini isiannya kan bukan bahan mentah. Ini isiannya semua udah matang, ada yang digoreng, ada yang dikukus. Terus juga isinya kan sayurannya timun. Karena timunnya itu nggak ada isinya, udah dibuang, jadi itu lebih awet. Jadi nggak gampang berlendir atau gampang rusak sushinya. Kalau orang umum yang belum biasa makan sushi, apa bisa makan ini gitu? Ini juga nih. Kenapa salah satu alasan jual sushi? Karena banyak orang yang, maksud itu banyak orang Indonesia yang belum adaptasi sama sushi yang mentah. Jadi dibikin kayak gini nih kan udah kayak nugget, isinya nugget. Sosis itu kan biasa masuk lidah lokal. Jadi banyak juga customer yang bilang gini, saya sebenarnya nggak suka sushi, tapi setelah makan ini jadi saya suka. Tapi yang kayak begini bukan sushi otentik ya, yang rasanya mentah, yang rasanya lebih kuat, pakai wasabi atau enggak pakai ya soy sauce. Ini sebenarnya jualan dari berapa lama sih, Mbak? Awal puasa itu sebenarnya gini, pertama kali usaha kayak gini tuh waktu bulan Ramadan. Karena iseng pengen ada kegiatan apa ya bulan Ramadan, pengen jualan. Awalnya tuh kayak saudara ngasih sarannya kita jual takjil, gorengan. Saya pikir buat apa ya, kalau itu kan udah sama, udah banyak lah umum. Coba ya kita jual sushi tapi yang harganya masih terjangkau dan juga lidahnya itu masih bisa ditolerir kan, bisa diadaptasikan. Jadi ya kita jual sushi. Ternyata responnya bagus banget. Di minggu pertama sekitar 3 atau 4 hari itu responnya bagus. Kita bikin kayak mungkin 1 liter setiap harinya. Itu bisa habis. Jadi ya walaupun agak lambat tapi bisa habis setelah mungkin hari kelima itu orang udah mulai tahu. Setelah itu minggu kedua bisa ngejual sampai 9 liter setiap harinya. Dari awal 1 liter jadi 9 liter. Jadi bertahap kayak dari 1 ternyata 2 naik lama-lama jadi 8 atau 9 liter setiap hari. Nah, kalau yang 1000 pieces ini berapa liter, Mbak? Ya kurang lebih segitu. 9 liter ya? 8-9 liter itu kurang lebih 1.000 pieces setiap harinya. Nah, ini kita ada pertanyaan kayak Kak, ini sebelum buka usaha sushi kerja apa sih emang? Maksudnya apa pernah kerja di restoran Jepang kah atau gimana? Pertanyaan menarik banget. Gak cuma abang, ada beberapa orang yang bilang dulu pernah kerja di resto sushi ya, dulu bla bla ada kaitan sama sushi. Padahal enggak, karena saya suka, misalnya saya suka makan sushi. Saya coba sushi. Udah tahu standar sushi yang enak menurut saya begini, ya udah saya coba bikin kayak gitu. Jadi ya
otodidak aja, nggak ada belajar, nggak ada pernah kerja atau ikut orang ya kayak gitu, nggak pernah. Pertama kali jualan konsepnya Iya, yang sushi, yang waktu Ramadan. 280 konsep pertama jualan itu 280.000. Terus meningkat sampai bisa tembus ya kayak gitu. Tinggal dikali kalau 1.000 berarti. Iya. Itu nyangka nggak sih Mbak dari 280 bisa ke sampai 1.000 porsi? Kenapa? 2 juta gitu? Bisa nyangka nggak sih? Awalnya enggak sama sekali, karena udah pesimis aja, karena jujur aja di daerah sini kan, saya kayak di jalan khususnya sini kan nggak terlalu banyak orang yang jual takjil. Biasanya kan daerah-daerah tertentu kan jual takjil. Awalnya enggak, pokoknya nggak apa, tiba-tiba pas minggu kedua orang dari ujung sana sampai ujung sini itu antri semua. Nah itu kita punya video dan fotonya, dari ujung sini sampai ujung sini semua antri, dan itu kita kelabakan, itu 6 orang itu nggak bisa nge-handle. Itu saking ramenya tuh ya? Saking ramenya kan. Berarti gorengan kalah laku dong ya? Karena itu udah umum. Udah umum. Orang juga punya. Kita pengen beli tempe yang enak, kalau gitu itu udah ada. Jadi kita udah kalah. Nah branding kita ternyata tuh lebih ke sushi yang low budget. Pastinya dong pakai bahan yang bagus. Enggak semua makanan yang murah itu pakai kualitas yang jelek, enggak juga dong. Artinya kan kita nurunin margin profit kita nggak ngambil profit yang gede, kita cukup ngambil profit yang kecil, tapi tetap aja semua terjamin kualitasnya bagus dan juga tentunya halal. Kayak contohnya kayak gini, nggak usah beras yang kita pakai juga walaupun bukan beras Jepang, beras lokal, kita pakai kualitas yang bagus. Itu juga salah satu pengalaman juga ada customer yang bilang dia penggila sushi, sushi lover banget. Dia biasa makan di salah satu brand, tapi setelah dia coba sushi ini ternyata dia suka. Contohnya kayak begini, sushi yang apa ya, contoh apa ini ya, misalnya contoh sushi yang kita pakai, susinya padat, bagus. Nah jadi salah satu customer bilang kalau misalnya sushi yang biasa dimakan di salah satu brand ternama itu, yang di daerah sini cukup oke, dia bilang itu enggak, nasinya juga teksturnya agak keras, mawur, dan juga harganya menurut dia yang pricey banget dibanding yang ini dia bilang cukup enak, harganya juga terjangkau, mayonya juga nggak pelit. Banyak kompetitor lain yang udah ikut-ikut. Iya memang isinya sama persis, semuanya dibikin benar-benar 100% bisa sama gitu? Sama banget, dan kita nggak akan takut karena kunci kita adalah mayonesnya. Ini mentai, pokoknya yang original ini kita pakai yang mayones kualitas nggak terbaik juga, kualitas yang bagus. Jadi rasanya juga lebih creamy, rasanya flavornya itu benar-benar yang kaya banget flavornya. Jadi bukan masalah isinya ya apa, varian sushinya ini isinya sosis, nugget enggak, tapi yang penting adalah ini. Karena ada customer yang bilang saya cobain, tapi ininya lain rasanya, dan dia nggak tahu mereknya apa. Itu nggak takut saingan gitu Pak?